hebat menurut kalian pemain bola? Yang hebat itu siapa? Ada yang bilang Ronaldo, ada yang bilang Messi. Oke, kita akui dua-duanya mereka hebat. Messi akhirnya sampai mendunia, sampai dikatakan dia ini orang hebat. Padahal bisa jadi dia hebat itu karena cuma main bolanya saja. Cuma satu kekuatan itu, cuma satu kelebihan itu, tapi dia maksimalkan sehingga semua orang terhipnotis mengatakan Messi bilangnya apalah ajaib, pemain ajaib dan segala macam. Messi belum tentu, mungkin kalau main basket belum tentu bisa, belum tentu. Messi main sonda belum tentu mungkin bisa. Yang bisa main sonda kan anak-anak kampung ya. Ya, belum tentu. Messi belum tentu disuruh bikin misalkan apa kue, bisa nggak? Nggak bakalan. Karena dia hebatnya di bola. Itu baru satu kelebihan. Ketika kelebihan itu diasah, dimaksimalkan, ya kita balik. Gimana kalau kalian punya 5 kelebihan dan 5 kelebihan itu kalian asah? Kekurangan kalian itu bukannya hilang sebetulnya, ada, tapi kekurangan kalian tertutupi oleh kelebihan. Kalau Mbak Messi suruh baca kitab Al-Quran, bisa nggak? Dia bukan Islam, ya nggak? Jadi sehebat Messi aja, dia punya banyak kekurangan. Jadi kekurangan dan kelebihan itu tidak bisa kita hindari. Itu udah sepaket Allah kasihkan kepada kita. Kekurangan dan kelebihan. Orang yang percaya diri dia akan fokus kepada kelebihannya dan dia mengasah. Tapi kalau orang yang tidak percaya diri, dia selalu bergelut, ya, berkecamuk, bergelut dengan dirinya tentang kelemahannya. Saya nggak bisa ini, aku mau apa tuh? Ekonomi keluarga juga pas-pasan. Apa kan? Muka aku juga pas-pasan. Dompet aku juga pas-pasan. Semuanya pas-pasan. Kalau kalian selalu menunjukkan ke situ, ya sudah, tidak akan pernah berkembang. Gitu. Nah sekarang nanti kalau misalkan dapat masih banyak kekurangan dan kelebihannya, silahkan ditambahin lagi. Mau ditempel nanti, mau disimpan di agenda, di catatan, silahkan. Ya. Ini lihat ke depan. Ini menurut Stephen Covey, mengenal diri sendiri. Ya. Orang itu ketika dia mengenal diri sendiri, setelah dia mengenal diri sendiri, dia akan bisa mengendalikan diri. Setelah dia mengendalikan diri, dia akan menguasai dirinya. Ya, menguasai dari apa? Dalam hal apa? Tadi memaksimalkan, memposisikan. Dia akan lebih bijak, dia akan bisa lebih hebat. Ketika dia sudah menguasai dirinya, dia akan bisa bergaul dengan siapapun. Dengan petani dia bisa, dengan pejabat dia juga oke. Gitu kan? Menyukai atau menerima diri sendiri, yang saya bilang tadi, ikhlas pada takdir yang sudah ada dalam diri kita. Ya, sejelek apapun Anda, insya Allah akan ada orang yang menyukai Anda. Seganteng apapun Anda, insya Allah akan selalu ada yang membenci Anda. Itu sudah sepakat. Jadi tidak usah takut. Makanya tadi kata Sadio Mane, apa tadi? Kalau dibenci sama orang, bodoh amat. Ya. Menyukai orang lain dalam artian terbuka untuk bekerja sama, tidak suzona, gitu kan? Gitu. Dan kita terbuka bekerja sama. Ya. Islam, dalam Islam mengenal diri sendiri sama dengan mengenal Allah. Gitu kan? Dalam siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal man arafa nafsahu arafa. Mengenal dirinya berarti Anda mengenal Allah. Ketika Anda tidak percaya diri, berarti Anda sudah melemah. Ketika Anda merasakan oh saya ini jelek, berarti Anda sudah menghina Allah. Karena produk Allah itu tidak ada yang gagal, tidak ada yang jelek, semua ada
manfaatnya. Seekor nyamuk aja pasti ada manfaat. Bener, apa manfaatnya? Hah? Menghisap darah kotor, bisa jadi. Nyamuk itu ada beberapa jenisnya yang Allah ciptakan. Kalau dalam ilmu di biologi apa IPA gitu? IPAS lah ya. Kalau di IPAS, kalau masalah ada 7 jenis nyamuk. Nah, belum tahu. Habis ini kenalan. Di pondok banyak ya. Nyamuk itu memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Salah satu lapangan pekerjaan. Dengan adanya nyamuk adalah baygon, ada obat, ada autan, ada sovel. Mau pabrik gede itu, berapa ribu orang yang bekerja. Itu nyamuk, ya. Itu memberikan manfaat. Tadi katanya menghisap darah kotor, gitu. Tapi nanti awas hati-hati nggak ada BD. Itu kok darah saya kotor semua kayaknya. Datang itu ke hutan, berkirim yang udah tahu semua, ya, gitu. Oke. Nah, siapakah aku? Hanya kalian yang bisa menjawabnya. Siapakah aku? Apakah aku seorang pemalu? Atau seorang yang percaya diri? Atau seorang yang suka keramaian? Atau lebih memilih menyendiri? Atau orang yang pantas untuk sukses? Ya, biasanya kalau orang percaya diri itu suka keramaian, gampang bergaul, supel. Kalau orang yang kurang percaya diri itu kadang-kadang dia lebih memilih menyendiri, ya, gitu. Dan dia kurang suka bergaul, ya. Atau orang yang pantas untuk sukses. Kalian yang bisa menjawab, ya. Atau apa? Nah, ingat, apapun dan siapapun Anda adalah pribadi unik. Tak seorang pun sama. Anda pasti punya kelebihan di samping kekurangan. Nah, nanti fokus sama kelebihan kalian. Tapi kelebihannya jangan biasa-biasa aja. Pemain bola itu kan banyak, ratusan, mungkin ribuan di dunia. Kenapa cuma Messi sama Ronaldo? Karena dia yang memaksimalkan potensinya. Jadi kalian nanti rumusnya ketika kalian ingin dikenal, maksimalkan potensi itu. Walaupun kalian misalkan bisanya hanya apa? Kaligrafi. Maksimalkan sehingga kalian ahli kaligrafi, misalkan master kaligrafi Indonesia. Atau kalian punya predikat master kaligrafi dunia. Terus kalian, itu keputusan dari tangan Anda. Anda ini bisa menjadi orang hebat, Anda ini bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Keputusannya dari siapa? Di kalian masing-masing. Saya ini bisa menjadi santri yang hebat, aku santri yang biasa aja. Terus kalian ini bisa punya potensi untuk menjadi pengurus yang hebat, kalian juga punya potensi untuk menjadi pengurus yang biasa saja. Ada dengan kalian. Tapi ingat, orang yang hebat biasanya jodohnya juga hebat. Orang baik jodohnya juga baik. Orang pintar jodohnya juga pintar. Jodoh itu jaminan kita. Ketika kalian, kok istri saya mau begini, ya jaminan. Biasanya itu ada di dalam diri kita. Cuma kitanya aja nggak sadar. Kan atau ibu, walau itu. Kalau kalian ini pribadi yang jelek, Allah hadirkan pribadi yang jelek. Karena nggak mungkin orang yang baik itu mau menerima orang yang jelek. Kalaupun bisa menerima, ya hanya sementara saja. Itu dia akan meninggalkan. Pastikan kalian hebat, mendapatkan jodoh yang hebat. Kalian soleh mendapatkan jodoh yang soleh. Oke. Habis ini ada question. Apa visi dan moto hidup Anda? Muzaki, apa visi Anda? Apa?
antum. Apa visi hidup antum apa? Apa? Antum. Apa visi hidup antum? Antum jangan nengok, antum. Apa visi hidup antum? Memberikan manfaat kepada orang lain. Itu visinya. Misinya? Visi dan misi ini kan satu terkaitan. Misinya apa? Tadi kan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu visinya. Misinya apa? Ini calon-calon pemimpin harus tahu dong. Saya belum menanyakan konsep hidup Anda. Baru visi dan misi dan moto. Coba, moto hidup Anda apa? Moto hidup apa? Berani. Berani aja. Coba, antum nih. Moto hidup antum apa? Kerja keras. Simple. Tapi antum memang bekerja keras. Bisa jadi. Coba, ada yang punya moto yang bagus? Silakan angkat tangan. Nggak usah takut salah. Moto hidup, ya. Moto hidup. Tadi kan dia berani, kerja keras. Apa lagi? Jujur, apa lagi? Bertanggung jawab atas segala hal. Pantang menyerah. Pantang pulang sebelum padam. Itu moto pemadam kebakaran. Ya, pantang pulang sebelum padam. Ya. Apa? Moto hidup harus punya moto. Moto itu untuk apa? Agar kalian ini selalu survive. Ya, tadi kan kerja keras. Ya, atau menjaga wajah. Ini banyak orang sekarang yang gara-gara novel, ya, 5 menara itu. Sekarang banyak orang yang nggak paham bahasa Arab aja di WA-nya menjaga wajah. Nah, bagus itu kan mahfuzat di sana kan. Gitu. Jangan sampai orang lain aja mati, kalian enggak. Jadi kan menjaga wajah. Habis itu apa? Nomor 2 mahfuzatnya. Saudara. Apa lagi? Itu kalau 3 ini aja nih, ya. Kalau ini aja kalian jadikan pedoman hidup, menjaga wajahnya. Kalau saya bersungguh-sungguh maka, kalau belum dapat maka sabar. Tapi pastikan ketika Anda bersungguh-sungguh itu di jalannya mana? Kalau emang di jalannya, insya Allah kesuksesan apa yang kalian tuju ini akan tercapai. Tambah lagi apa? Wa man lam yaqillah. Tidak ada kesenangan itu, ya, kecuali setelah kesampaian. Itu rumusan itu di kalian jadikan pedoman hidup. Ini juga apaan mahfuzat kelas 1 itu nggak level saya. Levelnya yang mahfuzat yang kelas 5, kelas 6 misalkan yang panjang-panjang. Itu justru dijadikan pedoman hidup, menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat, pasti dapat. Gak mungkin enggak. Kalau belum ya salah. Kalau belum bisa jadi Anda ini belum jaga. Kok anak menjaga wajah, kok saya belum dapat nih. Bisa jadi kalian belum sungguh-sungguh. Nah itu moto hidup untuk apa? Moto hidup ini untuk supaya kita ini selalu semangat, pegangan hidup dan kita bisa survive. Kalau visi, apa sih arti daripada visi itu? Tadi kan ini visi akan membuat apa minum, membuat apa ya, cilok, membuat sekumpulan kalian, apalagi yang Maha Ali nih, udah ada orang fikih, harusnya sudah matang nih tentang visi dan misi. Ya, jangan sampai nanti kalian datang ke calon siapa? Calon istri kalian misalkan, ya, datang
Assalamualaikum Bapak. Ada apa? Saya untuk mau ta'aruf, mau meminang putri Bapak. Apa visi misi hidup kamu? Saya akan membuat apa? Membuat anak Pak. Nikah aja belum kamu udah membuat anak. Bu itu katanya di otaknya mesum aja. Kita ada visi misi membuat anak. Gitu. Ya, ditanya coba kalau ditanya kayak gitu, apa visi misi hidup kamu? Berani kali kamu datang ke rumah saya meminta anak saya. Apa visi misi hidup kamu? Apa tujuan hidup kamu? Apa konsep hidup kamu? Nggak jadi Pak, saya pulang lagi aja. Visi, apa itu visi? Visi itu asal katanya dari vision. Ini bahasa Latin. Apa? Melihat ke depan. Ya, gitu. Melihat itu pasti ke depan. Ada nggak melihat ke belakang? Ke belakang itu bukan melihat tapi nengok. Kalau nengok bisa nggak kalian nengok dengan sempurna? Nggak bisa. Oke, bisa balik badan, ya kan ke depan. Kalau nengok itu badannya ke depan, muka kalian palingan. Nggak bisa sempurna. Visi ini adalah vision, melihat ke depan. Kalian melihat, merencanakan. Kayak tadi contohnya siapa? Yang mengatakan ingin bermanfaat. Itu kan baru visi. Misinya apa? Nah, kelebihan kamu itu apa? Tadi kamu nulis kelebihan kamu apa ya? Apa? Membalas? Itu kekuatan. Selain itu, yang skill, coba kekuatannya. Kekuatan bukan hanya sikap, tapi lebih ke skill. Kan kekuatan itu ada kekuatan sikap, kayak tadi. Kelebihan tuh, dia itu selalu ingin membalas kebaikan orang lain dengan yang lebih. Nah, itu kan sikap. Tapi skill, apa skillnya? Nah, misalkan saya ini bisa, gitu. Apa? Kelebihan. Nah, sehingga ya, kelebihan kalian yang skill. Tadi kan pengen anfa'uhum linnas, saya ngasih atau linnas. Ya mak, anfa'nya di mana? Apa? Gitu kan? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu misinya. Visi kamu sudah bagus, ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi misinya apa? Contoh, saya ini bisa ngaji, saya ini hafal Quran, saya ini bisa tahsin Quran, saya ini paham ilmu tajwid. Ini yang akan saya sebarkan. Saya akan untuk biasa ini bermanfaat kepada umat. Biar anak-anak ini atau motonya apa namanya sendirinya membebaskan buta huruf Al-Quran. Itu salah satu misalkan contoh. Nah, ini calon-calon pemimpin kalian ini harus tahu visi. Visi itu adalah melihat ke depan, merencanakan hidup kalian ke depan. Nah, coba kalau kalian disiarkan ini 5 tahun yang akan datang apa rencana hidup kalian? Ini sekarang kelas berapa Muhammad Ali? Kelas 7. Tahun depan pelajarannya apa? Hadis. Tahun depannya lagi? Nabi. Setelah Nabi? Setelah Nabi 4 bulan atau setahun? 4 bulan. Setelah 4 bulan nanti? Karena lo sudah merencanakan itu. Kenapa kita ini selalu menjadi pribadi yang kurang baik, yang kurang hebat? Kenapa? Karena kita ini gagal merencanakan. Karena kita ini punya potensi, tapi kita gagal dalam manajemen. Pastikan kita punya potensi, punya ilmu yang baik, manajemen kita baik. Ukur tadi, 5 tahun yang akan datang saya akan jadi apa? Tahun ini apa? Tahun ini apa? Tahun ini apa? Ya, jelas dengan fikih. Habis fikih apa? Hadis. Pastikan dalam 1 tahun ini hadis melotot. Kan cuma 1 pelajaran. Kalian nggak ngapa-ngapain lagi. Benar nggak? Ya dalam artian belajarnya. Yang kalian maksimalkan hanya hadis. Pastikan lulus dari itu kalian menguasai hadis, menguasai fikih, apalagi nabi. Di masyarakat untuk jadi pembicara hanya seputar itu. Hafal Al-Quran,
Fikihnya iya, hadisnya iya, oh udah bisa tuh terjun ke masyarakat. Gitu. Tapi kalian ukur tuh 1 tahun apa, tahun berikutnya apa, rencanakan dengan baik. Gitu kan? Nah setelah itu nanti 10 tahun yang akan datang saya akan jadi apa? Kapan kalian akan menikah? Rencanakan. Kemarin saya tanya nih saudara, antum kapan mau nikah? Belum kepikiran kan? Seorang muslim nggak ada jawaban belum kepikiran. Allah menciptakan kita aja dengan tujuan. Pastikan kita hidup di dunia ini punya tujuan dan perencanaan. Kebanyakan orang yang belum nikah sampai 30 tahun aja, 40 tahun belum nikah, jawabannya apa? Belum kepikiran. Seorang muslim yang baik jangan bertanya, belum kepikiran. Jawab 25, 26, 27. Silakan. Gitu kan? Saya ditanya, antum kapan mau nikah? Insya Allah di usia 25. Kenapa? Rasulullah menikah di usia seperti itu. Itu saya dulu ketika ditanya sama kapan sama apa sih? Kamu kapan mau nikah? Insya Allah 25. Udah ada calonnya? Belum. Yakin kan? Ketemu sama yang baik? Nggak ketemu secara fisik. Ya, istri temenan sama istri Ustaz Mutar, istri berbisnis, saya bisnis, dia mau bisnis apa gitu, konsultasi. Boleh saya telepon coba, saya takut ngejelasinnya enggak. Saya kan enggak seperti antum. Kalau antum kan anti sama perempuan ya. Kalau saya agak gimana gitu. Nah, dosa sebenarnya. Berhalwa. Nelpon gini. Asik juga nih, nyaman nih. Gini kan. Waktu itu belum ada Facebook, IG belum ada. Kayak sekarang. Zaman dulu tuh. Saya juga nggak punya pada ini. Cantik juga ini. Nah, gitu kan. Datang kemudian tahu. Bulan depannya lagi lamahan. Bulan depannya lagi nikah. Pas dilihat usia saya itu udah 25. Gitu. Usia saya 25. Ini yang selalu saya afirmasi. Dan itu ada perencanaan. Makanya mulai sekarang nih, jangan sampai nanti ketika sudah keluar dari Al-Madani bingung. Keyaman enggak, nyaman enggak. Keyaman enggak, kenyamanan enggak. Jadi bingung. Jangan, soal muslim yang baik itu harus punya rencana yang baik. Oke? Dua, satu lagi boleh Ustaz? Masih setengah 12 dibagikan untuk kuesionernya. Ustaznya nggak ada, boleh sama antum? Kayaknya situ. Nah ini, boleh dibantu? Nah itu. Ini kuesioner karakteristik. Nanti antum itu karakternya mengarah kemana? Tadi kan kepercayaan diri. Nah sekarang ini karakter, karena setiap kita ini karakternya akan beda-beda. Gen, biasanya orang tua. Makanya ada istilah kalau tua tidak akan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Gitu. Biasanya seperti itu. Bahkan dari coba golongan darah seorang anak itu golongan darahnya pasti sama dengan orang tuanya. Kalau nggak ibu, ya bapak. Kalau kalian golongan darah kalian dari yang sama keduanya, fix kalian anak orang lain, anak umur. Ya, gitu. Apalagi kalau misalkan ibu bapaknya O, kalian itu harus O. Kalau bukan O, kayaknya bukan, diragukan. Tapi bisa aja sih, tapi diragukan. Saya nih, saya O, istri saya O. Alhamdulillah anak saya tiga-tiganya O. Berarti anak saya itu bukan anak anak. Ya, silakan. Nah ini saya bacakan dulu. Misalnya karakteristik ini. Nah ini ada kekuatan. Yang pertama ini kekuatan. Yang kedua, halaman kedua itu adalah kelemahan. Nah, misalkan nomor 1.
memberi semangat, berpetualang, teliti, mudah menyesuaikan diri. Saya memberi semangat, saya juga orangnya berpetualang, saya juga teliti walaupun laki-laki, dan saya juga mudah menyesuaikan diri. Pilih yang paling antum banget deh, yang paling gue banget tuh saya tuh suka berpetualang. Berarti di yang pojok kosong ini tulis huruf K. Ya, yang apanya? Kalau berpetualang itu K, berarti K. Kalau misalkan memberi semangat, ya satu orang itu suka memberi semangat. Ayo semangat. Gitu kan? Nah, misalkan atau selalu memotivasi orang. Ketika dia ngoyo, kenapa kamu? Lagi banyak masalah. Insya Allah setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Nah, berarti antum S. Ayo silakan. Yang belum dapat? Dapat 5.
Kalau udah selesai di jumlah yang di kekuatan itu K-nya berapa, S-nya berapa, P-nya berapa, yang di kelemahan S-nya berapa, nanti dijumlahin di ujung. K dari kekuatan dan kelemahan jadi berapa, S dari kekuatan dan ini jumlahnya berapa. Ya selesai, gue di sini jam 12 ya.
Gitu. Nah, pasti nanti hasil akhirnya ada yang paling besar itu apa? Nah, contoh ini siapa namanya? Aziz. Aziz ini yang K-nya 2, S-nya 9, M-nya 7 ya. P-nya 20. Wow. Nah, yang paling besar itu adalah diri kalian. Nah, ini Aziz ini P-nya 20. Berarti Aziz ini pragmatis. Ya. Kalau Anda ini yang paling dominan itu jumlahnya paling banyak itu adalah S. Berarti kalian ini karakternya adalah sanguinis. Kalau kalian jumlah K-nya yang paling banyak, berarti kalian ini korelis. Ya, kalau yang banyaknya M berarti melankolis. Nah, nanti akan kita jelaskan ya, setelah di jam kedua nanti kita jelaskan sekalian juga kita untuk problem solving problem ya. Nah, nanti sanguinis itu apa, korelis itu apa, melankolis itu apa, pragmatis apa, tadi ada diam. Kenapa Anda itu nggak bisa diam? Nanti akan ketemu dari hasil tes yang kalian tulis. Tapi hasil tes itu memang kalian tidak mengada-ngada, alami, mengikuti emosi kalian, ya, mengalir begitu saja. Oke? Nanti kalau kalian tadi kan ada yang baru datang ya, fotokopiannya, nanti dilangin lagi. Sekarang istirahat saja, isomak. Oke, ya, silakan.
Insya Allah untuk program setelah ini kita akan isoman di masuk istirahat, sholat dulu baru kita makan. Dipersilakan dulu pada para ustaz. Di sini kan ya, di sini. Lehalanya dirapikan dulu ke pinggir. Subhanallah. Ini baru satu makan. Subhanallah. Sana, kamu kan bingung. Ini habis banget. Ini habis banget. Apa? Ces itu ces. Ini sebenarnya terus ini teh udah nggak mau nyala lagi. Terus gimana? Iya, itu. Tuh. Juga harus dicas lagi kan? Sebenarnya habis. Aduh, bagus banget. Jangan diperlambat. Mati. Jangan dipercepat.
Capek banget. Mana ada dia? Tapi